Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Wajeng Septin. Baik, di video kali ini aku mau sharing tips mengerjakan urutan subtes SKD berdasarkan kelebihan kemampuan teman-teman. Nah, ini ada yang memiliki kelebihan pada kemampuan hitung-hitungan atau numerik tapi lemah di penalaran, atau juga sebaliknya. Tapi sebelum itu perlu teman-teman ketahui ya bahwasanya untuk soal SKD ini ada 3 subtes, yaitu TWK, TIU, dan juga TKP. Sebelumnya juga teman-teman harus tahu dulu bahwasanya setiap subtes itu memiliki karakteristik soal yang berbeda-beda ya. Untuk TWK ini karakteristiknya adalah dia itu terkait dengan wawasan kebangsaan, sejarah, atau undang-undang gitu ya. Nah, ini kan memang ada dasar materinya yang sudah fix, tapi nanti dikombinasikan dengan sebuah penalaran dalam implementasi. Jadi kuncinya selain memang teman-teman tahu apa yang dimaksud dari soal tersebut, teman-teman juga harus bernalar mana yang paling baik. Kemudian TIU adalah soal-soal yang berkaitan dengan angka. Selain itu juga ada analogi bahasa dan lain sebagainya. Ini tentu saja teman-teman membutuhkan kemampuan untuk berhitung dan memahami pola-pola tertentu pada soal. Apalagi ada waktunya kan, jadi berhitungnya sebisa mungkin, secepat mungkin gitu. Kemudian yang TKP ini adalah soal-soal yang berkaitan dengan kayak profesionalisme dalam bekerja sebagai ASN selaku pelayan publik atau masyarakat. Jadi pastikan opsi-opsi yang teman-teman pilih itu opsi-opsi terbaik sebagai seorang ASN yang senantiasa melayani masyarakat tanpa mengesampingkan aturannya. Jadi harus profesional sebagai seorang ASN dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu bahwasanya untuk subtes di SKD ini boleh dikerjakan secara tidak urut ya. Nanti yang pertama kan diurutkan dari TWK, TIU, TKP. Tapi teman-teman bisa mengerjakan sesuai dengan subtes semaunya teman-teman mau mana dulu gitu. Boleh yang TKP dulu, boleh TWK dulu, atau boleh TIU dulu. Yang mana masing-masing subtes itu TWK terdiri dari 30 soal, yaitu soal nomor 1 sampai 30, nanti bisa diingat-ingat ya. Kemudian untuk TIU itu ada 35 soal, yaitu dari nomor 31 sampai 65. Dan yang terakhir ada TKP, yaitu dari nomor 66 sampai 110. Jadi ada 3 subtes, waktunya itu 100 menit, jumlah soalnya itu 110 soal. Jadi estimasi tiap soal itu nggak ada 1 menit. Maka dari itu saran aku sebisa mungkin setiap subtesnya teman-teman itu maksimal menghabiskan 30 menit ya. Jadi 30 menit di TWK, 30 menit di TIU, 30 menit di TKP. Kemudian nanti ada sisa 10 menitan, itu bisa untuk mengecek jawaban-jawaban yang kurang pas atau yang kurang yakin gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman menjawab suatu soal dengan jawaban yang kurang yakin, bisa ditulis di oret-oretan nomor berapa aja, supaya nanti kalau misalkan ada sisa waktu kayak tadi 10 menit, itu bisa untuk mengecek atau melihat dan mengerjakan ulang gitu ya. Dan selain itu teman-teman juga harus tahu ini untuk bisa mencapai passing grade yaitu TWK 65, minimal teman-teman bisa mengerjakan soal benar di subtes TWK 13 soal. Jadi pastikan kalau mau lulus passing grade, teman-teman benar 13 soal dari 30 soal. Kemudian kalau di TIU itu passing grade-nya 80, maka dari itu teman-teman harus bisa mengerjakan soal benar di subtes TIU sebanyak 16 soal dari 35 soal. Sementara untuk TKP, passing grade-nya itu ada 166 poin, yang mana untuk TKP ini setiap opsi jawabannya itu kan punya nilai semua ya, 1-5. Meskipun begitu, usahakan teman-teman menjawabnya adalah yang poinnya 5, atau yang terbaik dari yang lain, dari opsi yang lain. Oke, yang selanjutnya kita bahas terkait dengan tips untuk mengerjakan urutan subtes SKD ini berdasarkan kelebihan kemampuan teman-teman. Yang pertama, bagi teman-teman yang memiliki kelebihan di hitung-hitungan gitu ya, jadi lebih mudah mengerjakan soal-soal yang berbau dengan angka gitu, bisa menempatkan TIU di bagian tengah. Jadi pertama atau ketiga itu bisa diisi pengerjaan untuk TWK atau TKP, ataupun sebaliknya gitu ya, TIU-nya di tengah sebagai apa ya, biar refresh penglihatan gitu kan. Tadi udah panjang kali lebar terkait dengan soal bahasa, nanti di akhir juga soal bahasa. Nah, ini di tengah-tengahnya bisa ditaruh TIU, atau juga bisa TIU-nya ditaruh di paling akhir, jadi antara TWK, TKP, atau sebaliknya baru TIU.
karena kan punya kelebihan di hitung-hitungannya. Jadi mungkin ketika sudah mengerjakan 2 soal yang berbau dengan soal-soal bahasa yang panjang lebar, waktu mengerjakan TIU di akhir tetap konsentrasi karena suka gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu buat teman-teman yang merasa lemah di hitung-hitungan. Itu saran aku bisa menempatkan urutan pengerjaan pertama untuk TIU-nya. Karena kan kalau di awal-awal itu masih fresh ya, masih semangat gitu. Jadi masih konsentrasi penuh untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan angka karena cukup lemah di hitung-hitungan. Kemudian yang selanjutnya bisa TWK dan juga yang terakhir TKP atau sebaliknya. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi video ini hanya bersifat sebagai saran untuk keputusan akhir nanti urutan pengerjaannya gimana, disesuaikan dengan kenyamanan teman-teman gimana. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.